nih orang nggak bisa dikasih tahu, udah dikasih tahu pakai cara baik-baik masih aja astagfirullahaladzim. Ini ngelatih kesabaran. Kenapa ngomel-ngomel, Pak? Sambil ngetik Lagi Ramadan. Iya, ini sebentar ya Bib ya. Tunggu 1, 2, 3, 4. Oke. Ini biasa temen ya kan. Minta curhat ke aku gitu. Terus aku kasih tahu dong. Dengan cara kan Habib kan udah bilang pokoknya kalau mau nasehatin orang, mau ngasih tahu orang dengan cara yang baik biar orangnya penerimaannya juga baik gitu kan. Udah dong, aku udah kasih tahu dengan cara yang baik. Tapi ya tetap aja kayak dianya tuh berusaha kayak mencari pembenaran gitu loh. Ya kan, bukan berkaca pada kebenaran. Kan lama-lama kita emosi dong. Kayak udah dikasih tahu pakai cara baik-baik nggak mau denger. Terus udah gitu akhirnya nada makin lama makin tinggi. Tapi tetap orangnya ngeyel. Astagfirullahaladzim. Kayak mau apa sih, udah dikasih jantung minta hati, dikasih hati minta empela. Lama-lama digabungin sama bubur kan jadi enak. Iya, lagi diaduk tuh. Banget. Iya, aku tim nggak aduk sih. Sorry banget. Tuh kan di sini aja kita bertentangan juga. Nggak bertentangan, berbeda aja. Iya, berbeda aja, nggak apa-apa. Tapi kan nggak jadi berantem kan? Enggak dong. Enggak. Jadi gimana coba, Bib? Kan emosi kalau kayak begini. Ini kan lagi bulan puasa, please jangan membangkitkan macan-macan yang sedang tidur. Gitu. Berarti macan dong. Enggak, aku lebih ke cipmang. Ya, ciri dari dakwahnya Nabi Muhammad yang membedakan dengan dakwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan ini seharusnya menjadi prototipe dakwah kita, yaitu Nabi Muhammad itu gak pernah mendoakan yang sifatnya negatif kepada mereka yang menjadi objek dakwahnya. Gak pernah tuh minta, ya Allah binasakan mereka, ya Allah ini dan itu dari mereka, walaupun itu sifatnya sebagai hukuman bagi mereka. Nabi Muhammad gak pernah. Nabi Muhammad di Taif itu dilempar batu sampai Nabi Muhammad luka, dikata-katain, pokoknya semua keburukan itu dilemparkan ke Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tuh dilempar batu membalas dengan melempar senyuman. Ya Allah. Dikata-katain membalas dengan didoain orang Taif tuh. Dan alhamdulillah setelah era yang didoain Nabi Muhammad, orang-orang Taif itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi memang makanya kata Quran tuh watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Al-haq kebenaran dan as-sabr kesabaran itu digandeng, karena nyampein kebenaran itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar gimana dong? Nabi Nuh tuh 950 tahun sabar berdakwah. Iya sih. Ya. Jadi memang butuh kesabaran. Kalau mereka pada akhirnya benar-benar gak mau, nah Nabi itu punya panduannya. Kata Nabi, kalau ngajakin orang ke kebaikan atau ngelarang orang untuk melakukan keburukan, kalau bisa pakai tangan langsung dengan tindakan. Kalau gak bisa dengan enggak dong, jangan. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Ngajak ke kebaikan dengan cara baik. Menghindarkan orang dari keburukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Yang kedua, bil lisan, dengan lisan. Bisa juga dengan ketikan kalau di era sekarang gadget seperti sekarang. Kalau tetap aja jangan ngeyel, apakah dibiarin? Enggak. Dengan hati, mendoakan semoga dapat hidayah. Oh, ya kan, karena aku takutnya misalnya kayak yaudah nih kan aku kasih tahu pertama caranya baik, terus dia nggak mau dengar, terus akhirnya lama-lama kan kayak ya namanya juga manusia ya, ada emosinya, kita nadanya makin tinggi, ternyata dia ngeyel. Akhirnya aku pikir kayak udah bodo amat, tapi nanti kita yang dosa kalau misalnya dia tetap berbuat kesalahan gitu atau bukan hal-hal yang baik gitu. Nah gimana? Itu diantara ciri dakwah Islam juga itu bukan hanya kata-katanya baik, nadanya tuh baik. Nggak boleh nada tinggi. Nggak nada boleh. Tuh diatur berapa oktav gitu. Yang sekiranya enak, nggak tahu aku. Tanya ke ahli musik gitu. Iya, berarti tanya Kak Nunu kali ya. Nah, Kak iya, Nunu. betul. Usianya Kak Nunu ya. Siapa ya di tahun sekarang ya, kok aku nggak tahu, tapi tahu kan, kenal kan Bib? Enggak dong, aku masa kenal. Sih ya. Masa sih. Dulu banget ya Kak Nunu. Iya bener. Nah itu, jadi nadanya itu nggak boleh tinggi.
Tapi kalau kita biarin aja akhirnya kayak kita ya udah deh terserah lu deh gitu. Lah kita dosa dong. Padahal kan kita tahu sebenarnya perbuatan dia kan nggak baik gitu. Dosa kalau kita belum ngapa-ngapain. Oh. Sama kayak orang tua yang anaknya maksiat. Ya. Kalau maksiatnya itu tanpa pernah ditegur, maka dosa anaknya itu mengalir juga kepada orang tuanya. Oh. Makanya tapi- dosa itu bisa Ya. mengalir ke orang tua kalau orang tuanya nggak pernah ngedidik, nggak pernah ngasih tahu. Tapi kalau Allah. orang tuanya udah ngasih tahu dengan berbagai cara, terakhir mendoakan dan si anak itu tetap jalan dengan kemaksiatannya, maka dosanya bagi si anak itu sendiri, Oh, kata kitanya Nabi. udah nggak dosa gitu Kitanya ya. udah dosa. Begitu juga dengan orang lain. Tapi Oh. ketika kita pergi Ya. meninggalkan dia, pertama tetap mendoakan, Iya. bukan mendoakan wah awas lu kualat lu, enggak. Iya. Tapi mendoakan yang baik, semoga dapat hidayah. Dulu tuh tradisi di kampungku paling marahnya orang tua itu ngomong Allah yahdik, semoga Allah ngasih hidayah ke kamu. Itu paling Oh. marah udah. Dan yang kedua, Marahnya baik ya. marahnya baik harus. Tinggalkan yang kedua dengan cara yang baik. Bukan emang ahli neraka sih lo. Emang bego sih lo. Enggak, tinggalkan dengan cara-cara Ente kadang-kadang ente tinggalin. iya. Iya. Enggak juga tuh. Nggak boleh kayak begitu ya. Yang baik-baik aja. Ya udah kalau lu gak nerima, siapa tahu suatu hari coba lu pikirin aja. Iya, oh Jadi harus enak dengan orang cara kayak gitu ya. Meninggalkan kita itu kesan yang baik, bukan hanya pesannya baik. Itu dia, makanya jadi kalau teman-teman netizen, teman-teman ngaji mau tanya-tanya sama Habib, insya Allah terjamin Sana ya. iya kebenarannya. Ujung-ujungnya Iya. jawab pertanyaan berarti. Iya dong, kan emang teman ngaji bertanya Habib menjawab. Iya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di ruang ngaji. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman ngaji ya kan? Karena pertanyaan-pertanyaan dari teman ngaji akan ada beberapa yang kita tanyakan langsung kepada Habib ya. Habib sudah siap ya? Siap, insya Allah. Dengan Habib Jafar ya. Kenapa Oke. dipastikan kayak teleponan kita zaman dulu ya? Iya benar, kan takut salah, harus jelas sumbernya ya kan. Ini ada pertanyaan nih Bib dari Aldan MRDNSYHH. Bisa dicari Panjang nggak yang ada banget huruf nggak sih? vokalnya nih ya? Panjang banget. Panjang banget Bib, terus huruf mati semua, cuman 2 huruf vokalnya coba. Siapa yang bunuh? Hah? Huruf mati. Iya. coy. Lucu ya Bib ya Allah. Oke, sekarang Bib, kalau kita sedang sholat sunnah, ada yang ngemakmum sholat fardu gimana? Itu dijelaskan secara tuntas oleh Imam Nawawi. Iya. Bahwa orang yang sholat fardu itu diperkenankan untuk bermakmum kepada orang yang sholat fardu yang lain. Misalnya ada orang yang sholat duhur, Iya. kemudian kita menjadi makmum untuk Sholat sholat asar. asar kita, Iya. maka itu diperkenankan. Oh boleh Bib? Boleh. Kan beda sholatnya, waktunya juga beda. Boleh, yang penting dia di satu tempat dengan antara makmum dan imamnya itu. Oh, Begitu juga sholat sunnah. iya. Ketika orang sholat sunnah, kata Imam Nawawi, diperbolehkan dalam madhab Syafi'i untuk kita bermakmum meskipun kita sholat wajib. Oh boleh. Boleh. Nggak perlu tanya-tanya. Misalkan biasanya tepok tuh kalau nanya? laki-laki. Iya, tepok kan bukan nanya, masa iya. nanya? Kan kalau Bang, gitu sholat kan. apa, Bang? Iya kayak duha. Nggak ada Lanjut, mah lanjut. gitu. Salah, gue mundur deh. Iya, gitu. Nggak nepok bisa itu ya? kan untuk ngasih tahu imam bahwa kita menjadi makmum. Sehingga dalam beberapa sholat suaranya kemudian dilantangkan Iya. agar makmumnya dengar karena dia udah tahu ditepok gitu. Oh tapi nggak apa-apa berarti ya Bib ya hukumnya ya? Nggak apa-apa makmum sholat fardu kepada imam yang sholat sunnah ataupun sholat fardu yang berbeda dengan si makmum kayak duhur dan asar tadi itu diperkenankan dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini ada riwayat dari Jabir bin Abdullah tentang sahabat Mu'ad bin Jabal, Ya. di mana suatu hari Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama para sahabat Nabi.
Namun ketika pulang ke kaumnya, yaitu Bani Salimah, kaumnya ini mau sholat isya, baru mau sholat isya dan minta Mu'adz bin Jabal untuk jadi imam. Dan akhirnya beliau menjadi imam dengan hukum sholat sunnah. Dan makmumnya sholat fardu, yaitu isya. Nah, riwayat ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa boleh hukumnya kita menjadi makmum walaupun kita niatnya sholat fardu pada imam yang sholat sunnah. Dan apalagi imam yang sholat fardu namun berbeda dengan kita. Misalnya kita sholat qadha atau kita sholat jama', entah jama' takhir atau jama' takdim, tapi makmumnya berbeda dengan kita. Dia maghrib, kita isya, atau dia isya, kita maghrib. Boleh tuh. Karena juga niat imamah itu juga bukan wajib dalam madhab Syafi'i, tapi sifatnya sunnah. Sehingga padahal niatnya kan nggak imaman, awalnya kan si imam. Nah, perbedaannya hanya kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sudah pasti dapat pahala berjamaah, tapi imamnya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menyebutkan dapat juga keutamaan sholat jamaah, tapi sebagian juga bilang enggak gitu. Tapi pada prinsipnya boleh. Jangan khawatir tuh. Oke, berarti nggak apa-apa ya nih buat yang tadi hurufnya huruf mati semua ya. Dan emergency itu ya. Oke, berikutnya nih Bib, ada dari A_boob sebagai boob. Jadi ada kol-kolahnya gitu ya. Boob. Bagaimana cara menebar kebaikan tanpa dikira so alim, Bib? Iya, Bib. Emang kalau dikira so alim kenapa? Ya nggak enak aja kali Bib, maksudnya kan kadang-kadang kita sebenarnya niatnya baik ya. Tapi kan emang orang-orang tuh suka nyinyir aja gitu. Kayak jadi lu pengen dipuji ya. Nah gitu. Prinsipnya kita itu harus baik di mata Allah, tapi tidak wajib baik di mata manusia. Tidak wajib terlihat baik di mata manusia itu. Tapi kalau memang sampai gitu kita udah baik dibilang wah so alim lu, so alim. Maka kalau kita emang udah baik tapi mereka tetap bilang so alim, ya udah, yang terpenting itu pandangan Allah bukan pandangan manusia. Tapi bisa jadi kita itu dituduh so alim karena kesalahan kita dalam metode dakwah kita kepada orang lain. Karena itu kita diajarkan dalam metode dakwah itu sebisa mungkin jangan menggurui. Disebutnya bil hikmah. Apa hikmah? Dengan cara yang bijaksana, kreatif dan lain sebagainya. Karena sekarang orang itu nggak suka diguruin. Misalnya banyak anak muda yang lebih mendengar apa kata sahabatnya ketimbang apa kata orang tuanya, meskipun kata-katanya sama. Karena caranya ya? Iya, karena dia kayak merasa setara aja, kayak merasa nongkrong aja ketika sama sahabatnya. Dulu saya waktu kecil sering, gitu ya. WhatsApp bro. Tepuk dada gitu ya. Dulu sering tuh orang tua aku gitu kan. Bilangin tuh Husin suruh begini. Beliau bilangnya ke teman-teman aku karena omongan teman lebih didengar kadang daripada omongan orang tua. Jadi kalau bisa tidak terkesan menggurui, apalagi pakai seragam PNS dulu sebagai guru. Halo, saya... Itu memang guru dia kebetulan profesinya. Jadi emang tugasnya menggurui. Gitu. Tapi guru pun kalau bisa, walaupun tugasnya guru, gayanya tidak menggurui. Makanya ya. Berarti pakai kostum murid. Nggak sampai segitunya sahabat, sih. Bro. Yang penting caranya tuh. Karena, iya nggak? Kalau guru yang paling kita ingat adalah guru yang paling asik. Iya betul, sama yang paling galak, Bib. Ya, diingat untuk kejelekannya gitu. Lanjut ya Bib ya. Oke. Tanya-tanyanya ya Bib. Ini dari Ramadan.doni.712. Ini pakai do.
gimana sih cara pakai pengucapan? angka, Iya betul. pakai underscore, pakai semua dia tuh. Semuanya dibawa nih. Bib, sama nggak menebar kebaikan dengan menebar pupuk di ladang atau kasih makan ikan? Sama. Karena kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, seandainya pun besok kiamat Ya. dan hari ini ada benih tanaman di tanganmu, maka tanamlah ia. Karena kebaikan dia akan abadi. Jadi ada pupuk buat tanaman besok kiamat, bentar lagi kiamat, tetap tebar. Nggak Karena apa-apa itu ya? kebaikan yang sifatnya abadi. Oh, berarti menebar itu ibaratnya kita menebar kebaikan gak hanya ke sesama manusia aja, tapi ke semua Ke semua, makhluk dan walaupun gitu ya. waktunya udah mepet, kebaikan tetap adalah kebaikan. Kapanpun, dimanapun, dilakukan oleh siapapun, bahkan dilakukan oleh orang non-muslim. Ya, Kita kan sempat bahas tuh. tetap hitungannya adalah Tetap kebaikan. hitungannya bernilai kebaikan dan dibalas oleh Allah, cuman dibalasnya di dunia. Oke. Selanjutnya ya Bib ya. Dari SPT Rahmawati. Kebaikan sederhana apa yang mempunyai pahala luar biasa ketika kita menebarnya? Oke, banyak hal-hal sederhana yang ternyata diriwayatkan oleh Nabi Muhammad itu menjadi tiket seseorang masuk surga. Misalnya, Contohnya, ada riwayat dari Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. ya, Keduanya ke pasar dan minta kepada Allah diperlihatkan ahli surga di sana. Ternyata ada tukang kayu, itu ahli surga. Akhirnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pergi ke dia dan minta ikut ke rumahnya bertamu, pengen tahu apa amalannya. Sehingga orang yang kayaknya biasa aja tapi ahli surga. ya, Ternyata setelah nyampe di sana disuguhi makanan. Nabi Daud satu, Nabi Sulaiman satu, dan orang ini tukang kayu ini satu. Ketika mau makan, tukang kayu ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan terima kasihku dan berikanlah pahala kepada siapa saja dan apa saja yang menyebabkan makanan ini ada di depanku. Cacing di tanah yang menyebabkan tanaman gandum ini sehingga tumbuh dengan baik. Air, tumbuhan, semua penjual, petaninya yang menyebabkan makanan itu sampai ke depanku berupa roti ini, aku berterima kasih kepada mereka dan aku mendoakan pahala untuk mereka. Dan aku ucapkan terima kasih atas karunia nikmatmu sehingga aku bisa menikmati roti ini dengan lezat. Itu ternyata yang menjadi amalan pengetuk pintu surganya si tukang kayu ini. Masya Allah, Mau sesimpel makan, itu ya. doa terima kasih ya Allah. Yang terjadi sih sering kali ya Bib, kayak kurang ya garamnya. Nah, Ini kayak nggak enak deh, masaknya kurang matang apa gimana sih? tahu nggak? Gitu. Di Iya. antara yang harus dihindari adalah mencela makanan. Nabi Muhammad itu Astagfirullah. melarang kita mencela makanan. Ya Allah. Disyukuri. Ya nggak apa-apa, dikoreksi tapi jangan Iya. dicela. Oh, yang dikoreksi yang masaknya kali ya Bib? Iya, Bukan tapi jangan makanannya mencela. ya? Iya, nggak apa-apa. Ini kok gini kok gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan mencela gitu. Oh. Kalau mencela kan negatif, kalau mengkoreksi itu positif karena akhirnya jadi masukan. Besoknya jadi Lebih baik. tidak enak juga. Itu berarti nggak Karena ada dia nggak mau motivasi belajar. dan edukasi di situ nilainya. Nah, itu. Iya sih. Kalau senyum Bib? Nah, senyum juga tabassumuka fi wajhi ahika lakas shadaqah, kata Nabi. Kamu tersenyum kepada saudaramu, orang-orang di sekitarmu, siapapun, maka itu sedekah. Bisa juga menjadi Iya, kayak asalkan kebaikan ya. ada alasannya ya. Kalau Iya. nggak ada apa-apa tiba-tiba senyum kan? Ya itu juga Gimana aneh. juga ya? Nggak ada orang tahu-tahu senyum sendiri ya Iya. juga jangan. Iya. Iya betul Ntar, juga. Kenapa nih? Dan senyum pada tempatnya. Senyum itu Seperti baik. buang sampah ya Bib pada tempatnya. pada ya. tempatnya. Iya. Jadi kan senyum itu baik ya. Iya. Tapi harus benar juga. Jangan senyum kepada orang yang bukan muhrim sama kita dengan niatan menggoda. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau menggunakan assalamualaikum untuk kemaksiatan.
Assalamualaikum ukhti, niatnya menggoda. Iya, nggak boleh. Harus Iya, pada iya. tempatnya juga. Iya, betul juga. Berarti ada kaidah-kaidahnya ya dalam tersenyum Bener. juga yang supaya menjadi sedekah itu kan ya, Bib ya. Benar. Oke, kalau gitu terima kasih Habib. Selesai tugas Habib untuk Menjawab. sekarang ini menjawab. Alhamdulillah, ya udah, saya Masih pulang ada dulu ya. besok dong, besok kan sahur di sini. Oh iya. Iya. Semoga sahur di sini. Semoga sahur ini masih ada bunga kok. Dinikmati dulu ya. Oh, udah bunga plastik lagi. Kita kasih rejeki dulu, bagi-bagi Oke. rejeki sama teman-teman ngaji, baru abis itu nanti kita sahur. Kan konsep sahur yang baik adalah yang mepet kan? Iya benar. Iya betul. Kebetulan abis ini azan subuh tuh. Jangan dong, mepet imsak. Nah, pokoknya selamat buat A_Bub dan juga SPT Rahmawati. Masing-masing berhasil mendapatkan Rp500.000. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Saksikan terus Ruang Ngaji supaya bisa mendapatkan siraman-siraman rohani, pencerahan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik ya. Hanya di Metro TV selama bulan Ramadan. Nikta Gina dan juga Habib Jafar Ramid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,